Selamat pagi, pada hari ini mata kuliah Statistika Deskriptif kelompok kami akan membawakan materi regresi linier sederhana, di mana di dalamnya kami akan membahas mengenai pengertian, persamaan, dan proyeksi regresi linier sederhana. Baik, sebelum lanjut membahas materi, kami dari kelompok 8 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri Nikomang Dwi Safitri Rahayu dengan NIM belakang 078 sebagai moderator dan pemateri keempat. Selanjutnya ada Nimade Ramaswati dengan NIM belakang 052 sebagai pemateri ketiga. Dan selanjutnya Mas Eka Dartiani dengan NIM belakang 075 sebagai pemateri kedua. Dan terakhir ada Regina Margareta dengan NIM belakang 028 sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja pada materi pertama yaitu pengertian regresi linier sederhana. Untuk Regina dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah suatu metode sederhana untuk melakukan investigasi tentang hubungan fungsional di antara beberapa variabel yang diwujudkan dalam suatu model sistematis yang bertujuan membantu menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya, ada beberapa contoh penggunaan regresi linear sederhana dalam bidang kehidupan. Yang pertama dalam bidang ekonomi. Seorang ekonom menggunakan indeks produksi industri dan indeks harga konsumsi untuk mengestimasi laju pengangguran atau pendapatan nasional kotor. Dua, dalam bidang pertanian. Untuk menduga hasil suatu komoditas digunakan antara lain dosis pemupukan, luas lahan, dan lain-lain yang diperkirakan berkaitan. Yang ketiga, dalam bidang pendidikan, untuk memprediksi nilai ujian saringan ke suatu perguruan tinggi digunakan beberapa kriteria. Di antaranya adalah beberapa nilai siswa sewaktu masih duduk di bangku SLTA. Saya atas nama Mas Eka Dartiani dengan NIM 1917011075. Di sini saya akan menjelaskan materi yakni mengenai tentang persamaan regresi. Persamaan regresi adalah persamaan matematis yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu peubah tak bebas dari nilai-nilai satu atau lebih peubah bebas. Persamaan regresi dibentuk untuk menerangkan pola hubungan variabel-variabel. Variabel yang akan diduga disebut variabel terikat atau tidak bebas. Bisa dinyatakan dengan variabel Y. Variabel yang menerangkan perubahan variabel terikat disebut variabel bebas. Bisa dinyatakan dengan variabel X. Persamaan garis regresi linear sederhana ditentukan sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX. Keterangan, Y merupakan nilai-nilai taksiran untuk variabel tak bebas. X merupakan nilai-nilai variabel bebas. A merupakan intercept atau pintasan bila mana X sama dengan 0. B merupakan koefisien arah atau slope dari garis regresi. Selanjutnya yaitu persamaan regresi linear dengan metode kuadrat terkecil. A sama dengan dalam kurung sigma Y dikali dalam kurung sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X dikali dalam kurung sigma XY per N dalam kurung sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat. B sama dengan N dalam kurung sigma XY dikurang dalam kurung sigma X dikali sigma Y per N dalam kurung sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat. Keterangan A yaitu intercept, B yaitu koefisien arah atau slope dari garis regresi, X yaitu variabel bebas, Y yaitu variabel tak bebas. Dan yang terakhir yaitu langkah membuat regresi linear sederhana. Yang pertama yaitu membuat tabel penolong, yang kedua yaitu menghitung nilai konstan A dan B, yang ketiga yaitu membuat persamaan regresi linear sederhana. Baik, sekian materi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah proyeksi persamaan regresi. Contohnya adalah seorang engineer
ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya, sehingga dapat memprediksi atau meramalkan jumlah cacat diproduksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Engineer tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata suhu ruangan dan jumlah cacat produksi. Langkah pertama yang dilakukan adalah penentuan tujuan. Tujuan dari kasus ini adalah memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. Selanjutnya adalah mengidentifikasi variabel penyebab dan variabel akibat. Variabel penyebab dari kasus ini adalah suhu ruangan, dan variabel akibat dari kasus ini adalah jumlah cacat produksi. Langkah selanjutnya yang diambil setelah pengidentifikasian variabel sebab dan variabel akibat adalah pengumpulan data selama 30 hari, di mana pada slide sudah tertera data yang telah diambil selama 30 hari. Pada tanggal 1, dengan rata-rata suhu ruangan 24 derajat Celcius, jumlah cacat produksi yang dialami adalah 10 buah. Sedangkan pada tanggal 2, rata-rata suhu ruangan adalah 22 derajat Celcius dengan jumlah cacat 5 buah. Begitu juga dengan tanggal 3, rata-rata suhu ruangan adalah 21 derajat Celcius dengan jumlah cacat 6 buah. Dan seterusnya. Setelah proses pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah kita menghitung X kuadrat, Y kuadrat, X dikali dengan Y, dan total dari masing-masing variabel tersebut. Dapat dilihat pada slide. Total dari X adalah 699, total dari Y adalah 282, total dari X yang telah dikuadratkan adalah 6487, dan total dari Y kuadrat adalah 3112, dan total dari X yang telah dikuadratkan adalah 6861. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita menghitung konstanta A dan konstanta B berdasarkan rumus regresi sederhana, di mana cara menghitung A adalah sigma Y dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali dengan sigma XY per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Kemudian didapatkan hasil dari perhitungan tersebut adalah A sama dengan min 24,83. Setelah itu kita hitung koefisien regresi atau konstanta B, di mana rumusnya B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali dengan sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Dalam hal ini didapatkan jumlah sebanyak B sama dengan 1,45. Setelah mendapatkan hasil dari hasil konstanta A dan B, kita membuat model persamaan regresi, di mana Y sama dengan A ditambah B kali X. Yang kita dapatkan adalah Y sama dengan min 24,83
38 ditambah 1,45x. Langkah berikutnya adalah melakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat, di mana kita prediksikan jumlah cacat produksi jika suhu dalam keadaan tinggi, atau kita misalkan pada suhu ruangan 30 derajat Celcius, di mana kita masukkan pada persamaan yang telah kita buat tadi, yaitu Y sama dengan min 24,38 ditambah 1,45 kita kalikan dengan suhu tertinggi, yaitu 30 derajat Celcius. Didapatkan Y sama dengan min 24,38 ditambah 43,5. Yang didapatkan hasilnya adalah Y sama dengan 19,12. Jadi, jika suhu dalam ruangan mencapai 30 derajat Celcius atau suhu dalam keadaan tinggi, maka akan diprediksikan terdapat 19,12 unit yang dihasilkan atau oleh produksi atau banyak cacat dari suhu tersebut. Dan jika cacat produksi kita targetkan hanya boleh 4, maka berapa sih suhu yang harus kita perlukan untuk mencapai target tersebut? Berikut adalah perhitungannya. Jadi, Y sama dengan min 24,38 ditambah 1,45x. Variabel Y ini kita ganti dengan jumlah yang ditargetkan, di mana 4 sama dengan min 24,38 ditambah 1,45x. Jadi 1,45x sama dengan 4 plus 24,38. X sama dengan 28,38 dibagi dengan 1,45. Didapatkan hasil X sama dengan 19,57. Setelah perhitungan tersebut, prediksi suhu ruangan yang paling sesuai dengan target cacat produksi adalah 19,57 derajat Celcius. Contoh kedua untuk proyeksi persamaan regresi linear sederhana pada kehidupan, yaitu seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bandung. Untuk kepentingan penelitian tersebut diambil 10 sampel perusahaan yang sejenis yang telah melakukan kegiatan promosi. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah penentuan tujuan, yaitu menentukan pengaruh antara biaya promosi terhadap volume penjualan perusahaan. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi variabel penyebab dan akibat. Dalam kasus ini, variabel faktor penyebab atau X adalah promosi dan variabel akibat atau Y adalah jumlah penjualan. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu mengumpulkan data. Dari soal tersebut sudah dikatakan bahwa peneliti menggunakan 10 sampel. Kemudian dalam data tersebut kita tinggal memasukkan mana variabel Y dan variabel X ke dalam tabel. Setelah itu langkah keempat yaitu menghitung X kuadrat, Y kuadrat, XY dan total dari masing-masing hitungan. Yang pertama total dari X, total dari Y, total dari X kuadrat, total dari Y kuadrat,
dan total dari X kali Y kuadrat. Langkah kelima yang harus kita ambil yaitu menghitung A dan B berdasarkan rumus regresi linear sederhana. Pertama, kita akan menghitung konstanta A, di mana rumus dalam menghitung konstanta A adalah total dari variabel Y dikali total variabel X kuadrat dikurangi total dari variabel X dikali total dari variabel XY dibagi N atau jumlah dari data dikali dengan total X kuadrat dikurangi dengan total X yang dikuadratkan. Selanjutnya, sesuai tabel yang atau langkah 4 yang telah kita dapatkan tadi, kita tinggal memasukkan angka-angka yang telah kita temukan. Kemudian, kita akan mendapatkan hasil dari A tersebut. Selanjutnya, menghitung konstanta B yaitu dengan cara total dari jumlah data atau N dikalikan dengan total dari XY dikurangi total X dikali total Y dibagi dengan N dikali dengan total X kuadrat dikurangi dengan total X yang dikuadratkan. Kemudian masukkan angka-angka yang telah ditemukan pada langkah keempat tadi. Setelah dihitung, kita akan menemukan jumlah dari konstanta B. Langkah keenam yaitu membuat model persamaan regresi. Model persamaan umumnya yaitu Y sama dengan A plus BX. Pada langkah kelima tadi kita sudah mencari konstanta A dan konstanta B. Sehingga pada tahap 6 ini kita tinggal memasukkan konstanta A dan konstanta B tersebut sehingga kita mendapatkan persamaan seperti berikut. Yaitu Y sama dengan 45.800,119 ditambah 1,512X. Kemudian pada langkah 7 kita melakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Prediksikan jumlah penjualan jika biaya produksi yang dikeluarkan sebesar 50.000 atau variabel X-nya tersebut adalah 50.000. Kemudian 50.000 tersebut kita masukkan ke dalam persamaan yang telah kita temukan tersebut. Kemudian kita operasikan sehingga kita dapat mendapatkan jumlah dari Y. Selanjutnya yaitu memprediksikan variabel Y atau penjualan. Dengan hal tersebut kita dapat mengetahui berapa biaya promosi atau variabel Y. Pertama, penjualan ditargetkan sebesar 200.000 atau Y sama dengan 200.000. Maka kita masukkan angka tersebut ke dalam persamaan yang telah kita temukan tadi. Sehingga setelah dioperasikan dapat kita temukan bahwa jumlah biaya promosi atau variabel X yang diperlukan adalah Rp101.990,47. Baik, kami buka sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup dengan terima kasih.